Mari membuka Alkitab dari Roma pasal 12. Ya. Kita mau lihat Roma pasal 12. Ya, Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah kamu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, Bapak Ibu, saudara, mari kita lihat lagi. Ya, coba kita lihat di. Ada dua kata kerja penting di dalam bagian ini. Yaitu kata yang pertama adalah suskematiseste. Ya, jadi kalau diterjemahkan itu adalah to conform to, atau bisa dikatakan be conformed. Ya, jadi yang diterjemahkan di sini, jangan sekali-kali pun sama dengan dunia. Ya, jadi atau teruslah tidak sama dengan dunia. Nah, itu dia. Yang bagian yang pertama ya. Teruslah tidak sama dengan dunia. Nah, tetapi di sini ada kata Allah yang dibilang metamorphose. Ya, ini dari kata metamorphose. Kalau saudara pernah mendengar kata metamorphose, itu kata yang diterjemahkan adalah to transform, ya, atau transfigure. Ya. Jadi sama-sama menggunakan imperatif present. Nah, di sini kalau saudara melihat, ini pasif. Jadi bentuk perubahan itu kalau dibilang pasif, Tuhan yang mengerjakan untuk kita. Jadi kita hanya objek yang dikerjakan oleh Tuhan, ya perubahan itu dikerjakan oleh Tuhan sepenuhnya untuk kita. Gitu ya. Nah, sementara yang di sini, yang janganlah sekalipun serupa dengan dunia ini yang dipakai adalah present middle. Jadi janganlah sekalipun serupa dengan dunia untuk dirimu. Jadi untuk diri kita ini kita diminta untuk tidak serupa dengan dunia. Jadi dua kata yang penting ya saudara ya. Jadi kalau mau dikasih judulnya, tidak serupa dengan dunia, tetapi teruslah berubah. Ya, itu judul renungannya. Tidak serupa dengan dunia, tetapi teruslah berubah. Sekali lagi, tidak serupa dengan dunia, tetapi teruslah berubah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Alkitab mengajarkan kepada kita demikian? Ini yang harus kita ingat bersama-sama. Kenapa kita diminta supaya tidak pernah serupa dengan dunia, tetapi kita diminta untuk lebih konsen. Ya, lebih konsen untuk menanti perubahan yang Tuhan terus kerjakan buat hidup kita. Ya, jadi ini kata yang dua hal yang penting harus kita lihat. Yang pertama, saudara, kita diminta untuk tidak serupa dengan dunia. Kenapa, saudara? Karena di dalam ayat yang pertama dikatakan tubuh kita sudah kita persembahkan buat Tuhan, atau hidup kita sudah kita persembahkan buat Tuhan. Jadi karena hidup ini sudah dipersembahkan untuk Tuhan, jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk hidup sama dengan dunia. Ya, kita sekarang bukanlah milik dunia, tetapi kita adalah milik Tuhan. Jadi pada waktu Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kita ini bukan lagi milik dunia ini, tapi kita ini adalah miliknya Tuhan. Nah, makanya yang diminta kepada kita, sekarang kita harus belajar berubah. Jadi secara pasif itu pasif ya. Jadi Tuhan, kita harus belajar melihat perubahan demi perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, jadi perubahan. Jadi makanya dibilang teruslah berubah. Teruslah berubah. Ya, metamorfose kata kuncinya. Kalau metamorfose itu dari apa namanya? Dari yang katak itu ya, cebong
cebong, apa namanya? Cebong, terus ke ulat ya. Ulat, ya telur, ulat, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, lihat itu. Ya, dari yang jelek sekali perubahannya. Telur, ulat, ya betul ya. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, ini tiga hal. Jadi telur, ulat. Jadi dari telur, ulat menjijikan, kepompong, dia jadi kupu-kupu indah. Ya kan? Jadi semua kupu-kupu itu ada tamu, tandanya kupu-kupu. Kalau di kampungnya si Oris itu kan, kalau ada kupu-kupu gitu, aduh siapa tamu kita akan datang. Ya, apalagi di kampungnya Ayu, ya kan, ada kupu-kupu sepasang gitu misalnya. Nanti akan dibilang laki-laki mana yang akan datang ini, ya kan, melamar putri kita katanya gitu. Kenapa? Ada kupu-kupunya. Ya. Nah, tapi juga ada juga istilah yang dibilang saking cantiknya kupu-kupu ini kan, ya para penghibur malam pun dikatakan jadi kupu-kupu malam. Wah, ini saudara ya, para penghibur malam pun dikatakan jadi kupu-kupu malam. Karena apa? Cantiknya kupu-kupu. Nah, ini saudara ya, cantiknya kupu-kupu. Nah, seperti itu kira-kira keberadaan kita. Dari manusia yang menjijikkan, kropos, kita bertemu dengan Yesus, menjadi kupu-kupu yang indah, yang dilihat oleh orang. Ya, jadi sekarang dikatakan perubahan itu kita berubah katanya, berubahlah ya. Oleh apa? Oleh pembaruan budi. Jadi pikiran. Jadi pikiran Anda itu harus dirubah dengan banyak hal. Jangan terlalu banyak hal-hal yang jelek di pikiran kita. Jangan terlalu banyak percabulan di pikiran kita. Jangan terlalu banyak hal-hal yang kotor dalam pikiran kita. Jadi yang harus kita buat dalam pikiran kita ini, seperti yang dikatakan oleh Paulus itu, ya semua yang suci, semua yang benar, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Itu harus kita pikirkan. Jadi jangan sampai Anda tidak memikirkan hal-hal yang positif dalam pikiran ini. Nah, tujuannya kenapa seperti itu? Itu yang dikatakan, supaya kamu dapat, apa dikatakan tadi ayat 12? Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itu yang kita pikirkan, saudara. Ya, jadi jangan pernah memikirkan hal-hal yang lain dalam pikiran. Semester ini semester yang panjang buat kita. Kalau kita menotal mata kuliah kita masih sangat banyak sekali. Ya, masih sangat banyak yang harus kita selesaikan. Tidak banyak yang harus kita taruh dalam pikiran kita ini, kecuali perjuangannya kita untuk menyelesaikan semua studi kita ini. Ya, jadi saya harus memaksa mengeluarkan begitu banyak mata kuliah nanti. Tetapi saudara harus siap dengan segala kemampuan saudara. Termasuk juga yang PPL juga harus sambil kuliah juga. Ada mata kuliah musik gereja yang akan diajar oleh Pak Cepi juga dengan online. Ya, tadi saya udah lobby Pak Cepi dan beliau siap untuk mengajar musik gereja. Nah, kita bisa melihat saudara, kalau kita tidak siap, maka kita yang akan digilas. Makanya jangan serupa dengan dunia, berpikirlah seperti orang yang benar-benar berpikir untuk Kristus. Karena kita tahu, dengan pikiran yang demikianlah, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru daripada Tuhan. Makanya dikatakan supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jadi mari kita lakukan itu dalam hidup kita karena kita tahu waktunya sangat pendek sekali, belajar berjuang dan belajar memberi yang terbaik. Ya, jangan pernah mengalihkan pikiranmu untuk yang lain. Ya, fokus hanya untuk Tuhan. Ya, fokus hanya untuk Tuhan dan biarkan juga semua pikiran ini dikuasai oleh Roh Kudus, taklukkan kepada Tuhan supaya Tuhan pada akhirnya dimuliakan di atasnya. Mari berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, menteraikan dalam hati kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.